Halo, selamat datang kembali dalam channel saya. Terima kasih bagi Anda yang sudah like dan subscribe setiap video-video kami. Tema kali ini kita akan bahas hal yang fundamental dalam bisnis pendidikan non formal, yaitunya apa sih perbedaan antara LKP, Lembaga Keterampilan dan Pelatihan, dengan kursus dan bimbingan belajar. Karena ini menjadi banyak pertanyaan dari subscriber kami, dan sekarang kita akan bahas dari 3 sisi perbedaannya. Yang pertama, kita melihat perbedaannya ini dari berdasarkan pengertian dan fungsi utamanya. Jadi kalau kita bicara tentang pertama adalah LKP, Lembaga Keterampilan dan Pelatihan, ini semuanya berdasarkan bukan Google atau apa gitu. Ini berdasarkan apa yang kami pahami dan apa yang kami lihat di lapangan secara faktual. Jadi LKP itu adalah lembaga keterampilan dan pelatihan yang dia berkhusus untuk biasanya mengadakan pelatihan-pelatihan yang berhubungan dengan hard skill keterampilan, seperti keterampilan menjahit, keterampilan menyulam gitu ya, keterampilan komputer dan lain sebagainya. Artinya hal-hal yang berhubungan dengan hard skill yang mungkin bisa langsung menghasilkan uang bagi orang yang mempelajarinya. Ya seperti tadi menjahit dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, kalau kita bicara mengenai misalkan kursus, sementara kursus kami bisa mengatakan itu ialah keterampilan soft skill atau bahasa. Biasanya kursus ini tidak jauh dari kursus bahasa Inggris, kursus bahasa Mandarin, kursus lain-lainnya yang istilahnya dia butuh waktu yang sangat singkat untuk bisa memahaminya, dan ini biasanya berhubungan dengan soft skill. Itu yang kami pahami. Tapi tidak salah juga, tidak sedikit juga ada orang yang membuat kursus menjahit, ada juga, tapi biasanya lebih banyak memang kursus ini berhubungan dengan bahasa seperti itu. Lalu kemudian bicara soal bimbel, dari pengertian dan fungsinya, bimbel itu adalah bimbingan belajar yang berarti kita memberikan bimbingan kepada para siswa untuk membantu pembelajaran mereka di sekolah. Nah, jadi kita memberikan solusi-solusi untuk pembelajaran mereka di sekolah guna mereka bisa lebih pintar, nilainya bagus, bisa menguasai hal-hal yang selama ini sulit bagi mereka. Nah, sekarang kita sudah tahu kan dari pengertian dan fungsinya. Nah, sekarang kita akan coba pahami perbedaan antara LKP, kursus, dan bimbel itu dari sisi status badan hukumnya. Nah, kalau kita bicara soal LKP itu harus mengeluarkan sertifikat kompetensi. Nah, LKP dan kursus hampir mirip. Mereka harus mengeluarkan sertifikat kompetensi, sehingga mengharuskan mereka merupakan lembaga formal berbadan hukum walaupun dia bergerak di bidang jasa pendidikan non formal. Jadi lembaganya harus formal, harus ada payung hukumnya, seperti mungkin dia adalah yayasan perseroan terbatas. Sekarang ada solusi juga, kalau dulu kita bikin perseroan terbatas atau PT itu modalnya sampai 8 juta rupiah hanya untuk administrasi. Nah, sekarang ada solusi PT perorangan. Nah, PT perorangan ini biayanya sangat murah, itu hanya Rp50.000 kalau kita bisa mengurus sendiri. Tapi kalau bagi teman-teman yang tidak bisa mengurus sendiri, kami bisa bantu menguruskannya dari A sampai Z. Itu biayanya hanya Rp250.000. Jadi Rp50.000 untuk biaya pengurusannya dan Rp200.000 jasanya. Jadi semuanya akan kita uruskan dari A sampai Z, OSS-nya, NIB-nya, kemudian NPWP perusahaannya, kemudian SK Kemenkumham, SK Pendirian, dan lain sebagainya. Oke, itu dari segi LKP dan kursus. Tapi sementara kalau bimbingan belajar, ini lembaga non formal yang tidak butuh badan hukum. Contoh gini, Anda bisa buka bimbingan belajar di rumah. Misalkan Anda seorang guru buka les di rumah, tidak perlu badan hukum, tidak perlu payung hukum. Jadi Anda bisa buka seenaknya saja, nggak apa-apa. Tidak perlu izin operasional dari Dinas Pendidikan, nggak perlu. Karena bimbel itu tidak mengeluarkan sertifikat. Jadi kata kuncinya adalah kita tidak memberikan sertifikat atas kompetensi tertentu. Sementara LKP dan kursus dia harus memberikan sertifikat yang menunjukkan kompetensi pada kemampuan tertentu, sehingga dia mengharuskan berbadan hukum formal dan berizin operasional dari Dinas Pendidikan terkait.
Nah, sekarang kalau kita belajar lihat dari sisi ketiga perbedaannya dari target belajarnya. LKP dan kursus itu hampir mirip. Target belajarnya adalah skill, kemampuan hard skill yang bisa dipakai langsung seperti bahasa, seperti menjahit komputer, seperti membuat batu bata gitu kan. Ada juga tuh kursus membuat batu bata, kursus memperbaiki handphone gitu kan, yang sifatnya singkat. Jadi kalau LKP dan kursus ini biasanya sifatnya singkat, hasilnya jelas berupa hard skill. Ya kalau bahasa kan sebenarnya soft skill, karena bahasa sudah ada di diri kita sejak kita lahir. Kita menangis sudah ada bahasanya, kita lapar sudah ada bahasanya. Bahasanya itunya mengeak atau menangis gitu ya. Nah sementara kalau bicara soal bimbel itu target belajarnya adalah nilai raportnya meningkat, lulus UMPTN, lulus UTBK gitu ya. Artinya ini jangka panjang, mungkin 1 tahun, 6 bulan dan seterusnya. Oke, itulah 3 sisi perbedaan antara LKP, kursus dan bimbingan belajar. Sekarang pertanyaan saya, Anda mau buka yang mana? Anda mau buka LKP, Anda mau buka kursus atau bimbingan belajar? Bagi Anda yang mau buka bimbingan belajar, bisa konsultasi dengan kami dengan catatan yang sudah kami tuliskan di deskripsi video di bawah ini. Saya Bobby Kevin, terima kasih atas perhatiannya. See you at the top.